Saya ingin memverifikasi informasi Naguri Tonduhan tidak ada menolak bahwasanya maunya tersebut tidak boleh dikemumikan di Naguri Tonduhan. Kenapa ini saya bilang tidak ada menolak? Sewaktu kita berkomunikasi dengan keluarga almarhum Zainal Sihotam, benar ada saran warga supaya tidak dibawa pulang mayat tersebut. Saya katakan tidak ada yang menolak karena belum ada aksi. Belum ada aksi, belum ada perbuatan menghalau ataupun menghalangi jenazah tersebut dikebumikan di Naguri Tonduhan. Supaya berita ini tidak ranjau atau tidak salah paham kepada naguri lain maupun orang-orang tertentu maupun keluarga oleh Zainal Sihotam. Di sini saya sebagai penghulu Naguri Tonduhan perlu saya tegaskan bahwasanya pada waktu itu kita menyarankan supaya almarhum tersebut tidak dibawa ke Naguri Tonduhan untuk dimakamkan. Karena kenapa? Informasi yang kita dapat dari keluarga bahwasanya Zainal Sihotam berkunjung ke Jakarta, setelah dari Jakarta ke Palembang. Setelah 2 minggu di Palembang, beliau sakit, demam, dan meninggal. Meninggalnya di rumah, kita tidak positif mengetahui apa penyakitnya. Ini yang terjadi bukan kekecewaan, ini terjadi was-was diri kepada seluruh masyarakat Naguri Tonduhan. Kalau sampai jenazah tersebut dibawa ke sini, karena pemahaman seluruh warga belum paham situasi tentang pandemi 19 ini yang membuat keraguan apabila nanti jenazah tersebut datang dan sampai di Tonduhan akan membawa virus tersebut. Ini yang perlu saya sampaikan supaya kita tidak jadi salah paham dalam pengertian himbauan dan penolakan. Nah, ini kemarin hanya sebatas himbauan supaya tidak dibawakan pulang, bukan aksi menolak. Kalau saya pikir aksi menolak itu sudah ada aksi perbuatan, sudah ada aksi tindakan menghalangi jenazah masuk ke sini. Kemungkinan kalau dia menolak, setelah jenazah sampai di depan pintu Naguri Tonduhan, warga Naguri Tonduhan akan berdiri di sana untuk menghalangi. Itu saya pikir. Kalau himbauan itu hanya sebatas aba-aba, disarankan supaya tidak bawa di Naguri Tonduhan. Maka untuk itu kita nanti walaupun sama siapa kita berbicara, kalaupun ada orang lain bertanya, kita jangan ada bilang itu aksi menolak. Tidak ada untuk aksi penolakan. Surat keterangan kematian yang disampaikan seperti apa yang dibicarakan orang itu kepada kita, bahwasanya ada surat keterangan dokter dari rumah sakit. Tetapi setelah kita baca surat keterangan tersebut yang dibuat anak almarhum di media Facebook, itu hanya sebatas surat kematian. Hanya sebatas surat kematian dan surat jalan. Di sana tidak diterangkan apa penyebab kematian. Nah, ini satu yang membuat kita menjadi cukup khawatir dengan penyebab kematian. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu seluruh warga Naguri Tonduhan, mengingat situasi sekarang ini, saya jadi khawatir. Ada di berita Jakarta dan khusus seluruh Pulau Jawa ini akan terjadi penjarahan besar-besaran terjadi di Pulau Jawa. Saya khawatir akibat dari ini nanti ada ketidaknyamanan oleh saudara-saudara kita di sana yang menyebabkan saudara kita akan pulang ke Naguri masing-masing. Ini supaya kita bijak nanti menanggapi ini. Kita jangan langsung memusuhi, kita jangan langsung mengucilkan. Untuk mengatasi pandemi 19, kita utamakan pertama sekali kita jangan panik. Kita jangan panik mendengar berita penyakit maupun wabah COVID-19. Kita harus tetap
bijak dalam menangani pandemi ini. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya rasa semua kita sudah menonton berita, bahkan kalau kita buka di Google, ini berita sudah sampai. Kapolda Metro Jaya sudah resmi membuatkan konferensi pers bahwa tanggal 18 akan datang, hari Sabtu tepatnya, diperkirakan akan terjadi penjarahan besar-besaran se-Pulau Jawa. Sudah banyak warga kita telepon dari sana dengan keberadaan orang itu, dengan kekhawatiran orang itu di sana. Ini yang saya takutkan nanti akan terjadi. Saudara-saudara kita yang dari Jakarta akan kembali ke negeri masing-masing. Ini yang saya takutkan. Ketika nanti ada saudara kita yang pulang, siapapun dia, kalau dia ada konfirmasi terlebih dahulu kepada siapapun dia, mari kita sarankan supaya orang itu tetap membawa surat kesehatan. Bawa surat kesehatan dan setelah sampai di level Tuhan, supaya kita anjurkan untuk karantina mandiri di rumah masing-masing. Tidak perlu kita musuhi, tidak perlu kita kucilkan. Karena saudara-saudara kita di Jakarta sana juga perlu mendapatkan perlindungan diri yang lebih nyaman. Itulah tambahan mengenai jenazah almarhum Jenderal Sehotang, supaya berita ini tidak beda. Karena saya lihat kemarin ada saudara kita, adapun mitra kita dari media pers yang membuat komentar di Facebook, hebat pengultuan Tuhan, jenazah tidak diperbolehkan hadir ke pengultuan Tuhan. Di sini saya keberatan. Saya keberatan dengan itu. Saya komen, saya balas langsung. Tidak ada keberatan, tidak ada penolakan. Nah, itulah sebatas informasi bagi kita semua. Mudah-mudahan wabah pandemi 19 ini tidak sampai di negeri kita ini dan cepat berlalu dari negara Indonesia, khususnya dari seluruh dunia. Itulah sekedar tambahan dari saya. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat maupun tim relawan, apabila yang perlu dipertanyakan supaya langsung ditanyakan.